Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilan Fakhrul Rozak dengan NIM 20211880027 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjawab UAS dari PAI nomor 1 yang bunyinya agama Islam memberi tuntutan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut dengan masyarakat madani. Untuk pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan dalil. Pengertian dari masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang subur akan moralnya untuk menjamin keseimbangan antar kebebasan individu dalam suatu masyarakat. Nah, ada pengertian yang lain, ada seperti masyarakat yang madani adalah suatu masyarakat yang beradab serta menjunjung nilai-nilai tolong menolong serta memiliki kemajuan iptek yang sangat maju dan canggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang masyarakat madani di Quran surat Saba ayat 15 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada merekanya dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Untuk pertanyaan yang kedua, nomor 1 adalah salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya beserta dalil. Maksud dari tolong-menolong ini adalah toleransi dan pluralisme, di mana Rasulullah sangat menekankan poin-poin tersebut, serta pluralisme di mana keanekaragaman seperti menjunjung tinggi ras, agama, serta kebudayaan lain. Sedangkan tolong-menolong ini juga diartikan sebagai membantu orang-orang tanpa melibatkan urusan internal individu tersebut, sehingga kita bisa bebas menolong orang tersebut tanpa melihat backgroundnya. Nah, tentang karakteristik dari masyarakat madani yang tentang tolong-menolong ini ditulis dalam Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqwa innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinotami Berliana Dewi dengan NIM 202118880028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa makna dan fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Kehidupan masyarakat dapat dilihat dari unsur agama dan kebudayaan yang memiliki banyak sekali keterkaitan. Ada sebagian orang yang belum tahu betul bagaimana menempatkan agama dalam ranah kebudayaan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat pasti sudah berkaitan dengan yang namanya agama dan budaya, apalagi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali perspektif mengenai apa pentingnya agama dalam kebudayaan. Pada dasarnya, agama merupakan pedoman hidup yang turun dari Tuhan, dan kebudayaan adalah pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai kebiasaan yang menjadi pengalaman tingkah laku yang menetap. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa agama dan kebudayaan merupakan dua ikatan yang sangat berperan penting. Kebudayaan hadir karena adanya dorongan sebuah hasil dan nilai-nilai. Kebudayaan terus bertambah seiring berjalannya waktu, manusia mengembangkan kebudayaan dan juga kebudayaan dapat mengembangkan manusia, sehingga manusia dijuluki makhluk yang berbudaya.
Dalam konteks kehadiran, kebudayaan sebagai hasil dari dorongan sebuah nilai-nilai agama menempatkan dirinya. Dalam hal ini, agama memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Fungsi-fungsi itu dapat dilihat dalam beberapa hal. Agama memberikan kedamaian mental, agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial, agama meningkatkan solidaritas sosial, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial, agama meningkatkan kesejahteraan, agama memberikan rekreasi kepada manusia, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri, dan agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Pertanyaan selanjutnya yaitu persamaan dan kebudayaan antara agama dan kebudayaan. Persamaannya ialah agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, kemudian kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa bertahan hidup dalam lingkungannya. Perbedaannya ialah agama merupakan pedoman hidup yang turun dari Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai kebiasaan yang menjadi pengalaman tingkah laku yang menetap. Nah, meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Hilda Aulana Urifa dengan NIM 20211888029 yang akan menjawab pertanyaan UAS Pendidikan Agama Islam soal nomor 3 yang berbunyi, kata demokrasi dan syura adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya ternyata saling berkaitan dan terdapat banyak kesamaan. Poin A, baca Quran Surat Al-Imran ayat 159 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan syura. Lalu poin B, jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI. Jawaban poin A adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzun qalidul qalbi lan fadzu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maksud syura adalah proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasikan. Syura juga bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan al-haq meski bertentangan dengan suara mayoritas. Kemudian, jawaban dari poin B adalah Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan karena Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik. Contohnya, era reformasi. Pada bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani dari Presiden Soeharto. Perjuangan reformasi ini tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurcholish Madjid atau Cak Nur, seorang cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan.
umat Islam kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam sama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anitalia Sahela dengan NIM 20211880030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan: banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni atau ipteks. Pertanyaan pertama, bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi tentang asal-usul manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi karunia dan kenikmatan menjadi khalifah di bumi, dan diberi karunia berupa kemampuan untuk membaca dan menulis. Kata Iqra berasal dari kata yang berarti menghimpun. Dari makna menghimpun muncullah atau lahirlah makna lain seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri, dan membaca dengan teks tulis maupun tidak. Untuk pertanyaan kedua, buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25 yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah membuat perumpamaan yang baik, seperti pohon baik, akarnya yang kuat, dan rantingnya menjulang ke langit. Lalu ayat 25 yang artinya, pohon itu menghasilkan buah setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah telah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat tersebut menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah, lalu syariah dan akhlak, dengan menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebuah pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Lalu ilmu diidentikan dengan batang pohon yang mengeluarkan ranting-ranting atau cabang-cabang ilmu pengetahuan, dan amal diibaratkan buah, dan pohon diidentikan dengan teknologi dan seni. Ini berarti jika kita mengembangkan ipteks di atas nilai-nilai iman dan nilai-nilai ilmu akan menghasilkan amal yang soleh. Selanjutnya, perbuatan baik tidak akan bernilai soleh ketika perbuatan baik tidak dibangun dengan pondasi keimanan dan nilai-nilai yang benar. Ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah dan tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan sekitar, bahkan akan menjadi kemudaratan bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianda Hadi dengan NIM 202118880031. Nomor 5A, jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil Al-Quran. Seseorang dapat dikatakan jujur apa tidak, yaitu ketika seseorang diberi sebuah amanah. Orang yang jujur maka dia akan betul-betul dan sungguh-sungguh menjalankan amanah. Amanah adalah bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Amanah juga dipandang sebagai sikap jujur. Nah, jujur sendiri artinya lurus hati, tidak curang, disegani, tidak menipu atau mencuri, tangguh, dan melakukan apa yang dilakukan
dan memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Amanah dan kejujuran memiliki keterkaitan. Mengapa demikian? Karena menjadi amanah atau dapat dipercaya berarti bersikap jujur, adil dalam hubungannya dengan keteraturan dan ketepatan waktu, termasuk menghormati, menjaga kepercayaan dan komitmen. Berikut dalil Al-Quran mengenai kejujuran. Wa iza qultum fa'dilu wala ka'anna za qurba wa bi ahdillahi awfu za'allikum wasakum bihi la'allakum tazakkarun. Artinya, apabila kamu berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 153. 5b. Ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud ungkapan ini. Nah, seperti halnya dengan sikap kita selama ini, jika saja kita berbuat jujur, niscaya kita akan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar kita. Jadi, kita harus senantiasa berbuat jujur jika kita ingin mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar kita. Selain itu, jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta berbuat dan berkata yang tidak berlawanan.